Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun al-mu'minun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatan, gelar, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa ikram khatib. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Al-Muhyi Al-Mumit, zat yang menghidupkan dan mematikan, Ar-Razik, zat yang maha pemberi rezeki, Rabbul Alamin, zat yang mengatur mengurus seluruh alam, Maliki Yaumiddin, zat yang menjadi raja di hari pembalasan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihi al-kiram. Pada seluruh ahlul bait, keluarga beliau, pada para sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, pada ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Liyukhrijahum minasyirki ila tauhid. Beliaulah Rasulullah yang telah mengeluarkan umat manusia, membawa umat manusia daripada kemusyrikan, kesyirikan menuju ketauhidan. Liyukhrijahum minal jahli ilal ilmi. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia, membawa umat manusia daripada kebodohan, kejahiliahan menuju ke islamiahan, ke ilmu pengetahuan, yakni dinul Islam yang kita cintai. Liyukhrijahum minal kibri ila tawadhu. Beliaulah Rasulullah yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kesombongan, kecongkaan, keangkuhan menuju sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri.
liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Beliaulah Rasulullah yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan, yakni daripada kemunafikan, kesyirikan, kejahiliahan menuju keislamiahan, ketauhidan, yakni dinul Islam yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita tidak terasa sebentar lagi, lebih kurang 8 hari lagi atau 9 hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang merupakan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa mohon ampun, mohon maaf, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang merupakan pembebasan daripada api neraka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan baik kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila mau memasuki bulan suci Ramadan, jauh-jauh hari beliau sekitar 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang sering dibacakan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Inilah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelang bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Kenapa baginda Rasulullah beliau sering membacakan doa tersebut? Karena sebagaimana kita telah maklumi, sebagaimana kita telah pahami, bahwa di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali keutamaan, fadilah, keistimewaan serta keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga
Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradas syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurrima khairaha faqad hurrima." Rawahu al-hadis, wallahu a'lam bimurad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah, yang penuh dengan berkah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mempardukan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana keutamaan fadilah di bulan Ramadan tersebut, yakni tuftahu fihi abwabul jannah atau abwabus sama, dibukanya pintu langit, dibukanya lebar-lebar pintu surga. Kemudian watuglagu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian watughallu fihi maradas syayatin, dan dibelenggunya, diikat setan-setan. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang mana pada bulan Ramadan itu ada bulan yang merupakan bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan, fadilah, keutamaan bulan Ramadan yang sangat besar, yakni bulan atau malam-malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, barang siapa yang tidak bisa menggunakan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan nanti, maka faqad hurima, maka telah terhalang daripada kebaikan. Maka tidak akan mungkin dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dapat keberkahan, kebaikan, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan memperoleh kebaikan-kebaikan nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Dalam rangka menyongsong, menyambut bulan suci Ramadan ini, umat manusia bermacam-macam ragam, bermacam-macam cara untuk menyambut, menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Ada yang sudah mempersiapkan kedainya, memperbaiki kedainya, membuat lapak, membuat gerobak untuk jualan. Ada yang sudah mengecat rumahnya, mempersiapkan untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Ada yang sudah mempersiapkan masjid, bersihkan masjid, karpet dibersihkan, sajadah baru untuk ibadah di bulan Ramadan. Tafadhol, silahkan, semuanya baik. Cari rezeki untuk nafkah suami istri, tafadhol, baik. Lebih-lebih diniatkan untuk zakat, infak, sedekah nanti. Mempersiapkan sarana fasilitas ibadah untuk Ramadan, tafadhol, baik sekali. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih penting daripada itu, yakni
kita mempersiapkan secara ruhania, secara spiritual. Selain kita mempersiapkan jasadiah, jasmani, juga siap kita persiapkan ruhaniah, spiritual kita. Makanya disunahkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini yang tinggal beberapa hari lagi bulan Sya'ban akan akhir, kita disunahkan berpuasa. Disunahkan berpuasa. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau hampir penuh bulan Sya'ban itu berpuasa. Bahkan dalam keterangan yang lain dikatakan beliau juga hanya sedikit berpuasa. Ada beberapa pendapat dalam hadis. Dalam kitab Durratun Nasih dikatakan disunah 3 hari awal Sya'ban, 3 hari pertengahan Sya'ban, 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Inilah keutamaan di bulan Sya'ban. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pahala di bulan Ramadan, pahala ibadah di bulan Ramadan itu berbeda dengan pahala-pahala di luar Ramadan. Makanya dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, ya, as-shaum li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata, dan aku sendiri yang memberikan pahala langsung. Mungkin kalau di pahala di bulan Ramadan, ibadah di luar Ramadan itu melalui malaikat Jibril. Allah melalui malaikat Jibril. Tapi di bulan Ramadan Allah langsung berikan pahala, ganjaran langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wa ana ajzi bihi. Inilah saking besar-besarnya keutamaan, keistimewaan puasa atau ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Yang penting yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, kita siapkan niat kita, iktikad kita, nawaitu kita. Ini yang pertama. Kita tanamkan dalam hati kita, tekadkan dalam hati kita, insya Allah nanti bulan Ramadan yang akan datang ini kita akan betul-betul memaksimalkan ibadah kita, puasa kita, sholat taraweh, qiyamul lail, sholat witirnya, tadarus Al-Quran, sedekah jariyah, dan amal-amal soleh yang lain. Ini akan lebih-lebih daripada bulan-bulan yang lalu. Ini yang kita harus tanamkan, tekad, azam, niat yang kuat dalam hati. Bagaimana bulan Ramadan yang akan datang ini kita betul-betul dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dari awal Ramadan, pertengahan sampai akhirnya, kita gunakan untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya betul-betul kita mendapatkan predikat gelar muttaqin sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183-85. Dan ini merupakan dalil argumentasi tentang penting wajibnya puasa bulan Ramadan. Yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. La'allakum tattaqun. Kenapa kita dalam bulan Ramadan ini harus betul-betul semaksimal mungkin melaksanakan ibadah? Kita gunakan semaksimal mungkin
untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan hikmah daripada puasa Ramadan adalah muttaqin, ittaqin, yattaqun, agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada hikmah, tujuan, natijah, intisari daripada bulan Ramadan, yakni untuk membentuk manusia menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimahullah. Makalah inilah yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua, kita persiapkan bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh rasa gembira, rasa senang, rasa antusias. Kita persiapkan. Makanya di dalam salah satu hadis dalam kitab Durratun Nasi dikatakan, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang, merasa bahagia atas kedatangan bulan Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Inilah keistimewaan, kelebihan. Ini baru antusias, baru merasa senang, bahagia kedatangan bulan Ramadan, begitu besar pahala yang Allah beri. Apalagi kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Tapi kita tidak cukup hanya merasa bahagia saja, merasa senang saja menyambut bulan Ramadan. Tapi bagaimana kegembiraan itu, kesenangan itu, kesukariangan itu kita ekspresikan, kita wujudkan, kita realisasikan, kita laksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Kita laksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud man fariha biduhuli Ramadan. Makanya dalam keterangan dikatakan, ya syahru Ramadan syahru siyam, ya syahru Ramadan syahrun magfirah, atakum Ramadan, kata Nabi, telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan mubarak, keberkahan, dan bulan merupakan pembebasan daripada api neraka. Ini yang kedua, harus dipersiapkan, antusias. Karena nanti akan datang setan, akan memasuki, menanamkan persepsi-persepsi yang negatif. Ini hati-hati, kata para ulama. Setiap kita mau melaksanakan amal kebaikan, datang setan, mulai menanamkan sifat-sifat persepsi-persepsi yang negatif. Wah, datang puasa lagi, datang lagi Ramadan lagi, tadarus lagi, tarawih lagi. Ya, yang biasanya bangun jam 7, jam 6, ini harus bangun jam setengah 4, harus bangun setengah 5, sahur lagi. Ya, ini bisikan-bisikan setan, persepsi-persepsi setan yang negatif. Kita harus dihindari, kita harus jauhi, dikepis. Ya. Maka tanamkan, kita harus mempunyai sugesti. Kalau bahasa kami sugesti itu niat, azam, tekad yang betul-betul, sugesti yang positif. Insyaallah nanti saya di bulan Ramadan ini akan betul-betul melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Tingkatkan puasa, tingkatkan sholat taraweh, tadarus, sedekah jariyah. Harus bahkan ditanamkan, kita meyakini dalam hati kita
ditekadkan seakan-akan puasa Ramadan yang akan datang ini merupakan puasa Ramadan yang terakhir. Ini hal merupakan puasa yang terakhir. Insya Allah apabila kita menanamkan ya itikad tekad kita di hati seakan-akan puasa ini yang akan datang merupakan puasa yang terakhir bagi kita, maka insya Allah begitu kita memasuki bulan Ramadan, kita akan betul-betul sungguh-sungguh mujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah ilmunya. Ini ilmu tentang bagaimana syarat rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Ini kita harus pelajari dulu dari sekarang, mumpung masih ada waktu kita. Kalau bahasa Jawa sinaung, harus sinaung, murojaah kembali, ya, diulang kaji kembali. Bagaimana cara awal waktu, awal Ramadan, awal puasa, dari mana waktunya, sampai mana batasnya. Ya, kemudian lafaz niatnya, doa-doa waktu iftar, waktu berbuka. Ya, ini juga harus dipelajari. Ya, penting. Nah, maka insya Allah apabila kita sudah mempersiapkan tadi 3, ya, bulan Ramadan ini kita sambut, ya, kita dengan hati yang penuh kegembiraan, ya, kesenangan, kesukariangan. Kemudian kita persiapkan, ya, dengan persepsi-persepsi yang positif, niat yang ikhlas, i'tikad yang kuat, azam yang kuat, ikhlasun niat, luruskan niat karena Allah. Kemudian yang terakhir, kita perbanyak belajar, terus dan terus menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ta'lim. Kita belajar mengkaji ulang, murojaah, ya, mengevaluasi kembali, ya, hukum-hukum tentang puasa Ramadan. Dan lebih afdol lagi, lebih utama lagi, kita ngadakan acara-acara kajian selama bulan Ramadan. Ini lebih besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Jumat yang hati hormati, hati muliakan rahimakumullah. Mungkin inilah tausiah mau'idatul hasanah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, wabil khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, mohon maaf beribu-ribu maaf. Yang benarnya semata-mata hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya daripada kebodohan dan kekeliruan khatib pribadi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun ini dan kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan predikat gelar muttaqin, menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaquna al-mu'minun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين في إسرائيل أعداءنا أعداءك أعداء الدين بحق رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر